Ada yang melaporkan bahwa Romo Daniel melakukan sinkretisasi antara iman ortodoks dan agama Islam. Ya, rupanya ada dari orang yang tidak senang pada saya digembar-gemborkan dan dilaporkan kepada episkop bahwa Romo Daniel itu mengajar orang untuk menyembah Nyai Roro Kidul. Sebenarnya karena pergi begitu karena ada semacam kayak, maaf kalau saya pakai kata ini, ancaman kah? Ya. Iya. Saya hanya anti ketika orang asing itu mau menjadikan gereja Indonesia itu hanya sebagai cabang dan tidak diizinkan untuk berdiri sendiri, untuk berinkarnasi dalam budaya Indonesia. Wah, ini berat ini. Ya. Kata-katanya nih, inkarnasi. Suatu hari salah seorang uskup mengatakan, "Kamu jangan sakit hati ya." Kenapa? Saya sudah tanya pada mereka, katanya mereka tidak kenal kamu. Saya kaget. Mereka ini berarti kelompok yang ortodoks ini, kelompok Konstantinopel. Ya, saya mengerti ya. Kadang-kadang di dalam bergereja, kadang-kadang itu kita berusaha dengan ada yang tulus berusaha, tapi tertumbuk dengan birokrasi. Nah, permasalahan Romo ini ada di birokrasi itu. Betul. Dan kadangkala birokrasi itu bukan birokrasinya yang bermasalah. Iya. Kadangkala orang-orang yang menampu otoritas dalam birokrasi, kadang-kadang ada unsur manusianya tuh. Betul. Romo Daniel, kamu ada apa sih? Katanya kamu kayak kuda liar. Maksudnya apa? Karena dianggap kesana kemari gitu. Iya. Oh, kayak maksudnya usaha sendiri mungkin gitu ya. Ya selama itu memang kalau saya tidak begitu, mana ada gereja ortodoks, saya bilang gitu. Kamu kayak kuda luar dan katanya kamu akan diikat erat supaya dia bisa jalan. Loh itu apa? Ditanya, kamu dibaptis siapa? Dibaptis Romo Daniel. Baptisannya tidak sah katanya. Romo Daniel tidak diakui oleh gereja Rusia. Apa tidak sakit hati saya digituin? Akhirnya pada tahun 1997, Hong Kong mau dikembalikan ke Tiongkok. Oleh Inggris. Baik. Nah, waktu itu Konstantinopel berpikir ingin mempunyai kehadirannya di negara Cina. Lalu membuka cabang dari Konstantinopel keuskupan di Hong Kong. Sehingga akhirnya Indonesia pun ditaruh di bawah Hong Kong. Pikirannya Asia. Ya. Sudah, akhirnya kami tidak lagi di New Zealand, di Hong Kong. Nah, di sini persoalan ternyata mulai dari situ terjadi masalah-masalah. Baik. Metropolitan di Hong Kong itu secara umur tidak jauh dari saya, hanya beda 1 tahun, dan berasal dari lulusan Holy Cross juga, berarti di alma mater saya. Oh baik. Nah, saya berpikir waktu itu ya ini karena dia umurnya juga tidak jauh dari saya, satu alma mater. Itu saya pikir kita bisa kerjasama. Ternyata mulai dari situ terjadi masalah-masalah yang muncul. Baik. Saya tidak bisa menceritakan secara detail ya. Ada masalah yang muncul sampai membuat saya, karena banyak sekali ancaman, banyak sekali tekanan dan macam-macam, saya memutuskan untuk meninggalkan Indonesia kembali. Romo boleh sedikit. Jadi Romo meninggalkan Indonesia. Betul. Itu kan satu hal yang bisa dibilang sangat, itu adalah pilihan yang boleh dikata pilihan yang berat sekali. Sangat berat. Iya. Maksudnya situasinya itu pada akhirnya jadinya gimana umat di ya akhirnya yang terutama yang di Jakarta, umat yang di Jakarta akhirnya pecah jadi 2. Yang percaya kata-kata beliaunya ini. Baik. Dan yang tetap setia kepada saya. Jadi ada semacam dispute ya? Ya. Perselisihan antara yang di Hong Kong dengan Romo? Ya. Baik. Ada banyak tuduhan yang tidak berdasar. Baik. Umpamanya, salah satunya adalah, pada waktu itu ada salah seorang dari anggota kami yang punya anak kecil laki-laki. Baik. Dan dia sekolah di SD selalu dibully teman-temannya karena tidak sunat. Ya. Bapaknya datang kepada saya. Dia seorang tukang becak. Baik. Bapaknya datang kepada saya. Ini gimana Romo, anak saya ini dibully ya, tidak sunat. Ya.
Apa enggak ada dalam gereja? Ya ada sih, Rasul Paulus pun menyunatkan Timotius, boleh, tapi bukan sunat alasan agama, enggak. Sunat kalau itu alasan untuk kontekstualisasi dengan politik, dengan budaya Yahudi waktu itu. Ya kalau mau disunat boleh saja, tapi itu sunatnya bukan dalam arti sunat, itu alasan adalah kesehatan. operasi kecil istilahnya. Ya. Dan ada doanya. Ada doanya. Doanya operasi kecil itu ada. Dalam ritual-ritual ortodoks. Ya, ada doanya itu. Ya sudah gini aja, Bapak sunat. Di mata tantangannya Bapak menyunatkan anaknya, tapi di mata gereja itu hanya operasi. Ya, tidak pada alasan untuk menyamain sama agama seberang. Ya, oke. Nah itu akhirnya saya buatkan ritual kecil. Ada doa pembukaan namanya doa Trisagion. Baik. Lalu ada pembacaan kitab suci dari Kolose pasal yang kedua ayat 11-12 mengenai sunat Kristus dan sunat manusia itu. Baik. Dan akhirnya ada bacaan dari Kejadian 17 surat itu. Bahwa sunat itu digenapi dalam baptisan. Iya. Terus ada doa operasi kecil tadi. Nah, itu isinya itu semuanya masih dalam koridor gereja ortodoks, bukan tapi ada yang melaporkan bahwa Romo Daniel melakukan sinkritisasi antara iman ortodoks dan agama Islam. Ya, sinkritisasi itu atau sinkritisme itu adalah upaya percampuran. Campur aduk agama dengan ajaran dengan isme yang lain, ajaran yang lain gitu ya. Jadi padahal sama sekali bukan. Ya. Jadi ini di sini teman-teman bisa melihat ada sebuah ketegangan ada sebuah ketegangan lah ya, ada sebuah tuduhan seperti Romo tadi bilang yang dialamatkan kepada Romo begitu ya. Itu pertama. Kedua, intinya kan sebenarnya mau mengganggu, menggoyang legitimasi. Betul itu. Ada lagi, waktu itu saya di Jawa menerjemahkan kata Theotokos. Ya. Gelar untuk Bunda Maria. Ya. Yang memberi kelahiran kepada Allah, Sang Sabda maksudnya dalam kemanusiaannya. Bunda Allah. Allah ya. Dan saya Theotokos itu saya terjemahkan ya karena konteksnya masih saya dalam konteks Jawa. Saya terjemahkan dalam bahasa Jawa. Sang Pamios Widi. Pamios dari kata wios itu lahir. Widi itu dari Sang Yang Widi, Allah. Ya. Ya, jadi Theotokos saya terjemahkan dalam bahasa Jawa Sang Pamios Widi. Iya. Nah, rupanya ada dari orang yang tidak senang pada saya digembar-gemborkan dan dilaporkan kepada episkop bahwa Romo Daniel itu mengajar orang untuk menyembah Nyai Roro Kidul. Baik. Romo Daniel itu sinkretis. Begini, begitu. Ditunjukkan ini buktinya ini. Disamakan Bunda Maria dengan Nyai Roro Kidul. Oke. Nah, kelihatannya yang lapor itu bukan orang Jawa karena sama sekali tidak tahu itu ada. Terus cocok logi ya? Iya, itu penyakit manusia beragama itu ya, cocok-cocokan itu ya. Akhirnya saya tanya sama beliau. Coba tulisan ini saya kirim, sudah ada komputer kan waktu itu, saya kirim pada beliau. Coba lihat secara huruf. SANG dan Nyai Roro Kidul sama nggak secara Roro Kidul bunyinya sama nggak? Ya memang nggak sama. Pamios Widi itu artinya Theotokos, Nyai Roro Kidul beda. Nyai Roro Kidul Dewi Laut Selatan, nggak ada kaitannya dengan itu. Oh, jadi saya difitnah itu. Iya. Difitnah macam-macam fitnahan, katanya saya melarang orang suami istri berhubungan badan karena dosa. Mana saya mengajar begitu? Jadi Romo pada saat itu pergi sementara ke Korea, ke Amerika. Ke Amerika. Sebenarnya karena pergi begitu karena ada semacam kayak, maaf kalau saya pakai kata ini, ancaman kah? Ya. Iya. Ada. Ancaman bahwa ya akan dipecat, akan ini, akan itu dan macam-macam. Baik. Karena saya ingin gereja ortodoks tetap menjadi gereja yang bersifat Indonesiawi. Bukan saya anti asing, enggak. Saya hanya anti ketika orang asing itu mau menjadikan gereja Indonesia itu hanya sebagai cabang dan tidak diizinkan untuk berdiri sendiri untuk berinkarnasi dalam budaya Indonesia. Wah, ini berat ini.
Iya. kata-katanya nih, inkarnasi inkaro ya, Filipi pasal 2, Iya. Yesus yang menjadi daging. Iya. Jadi bagaimana seharusnya kita mewujud pada Tuhan yang mendekat pada dunia, maka kita pun seharusnya mengkontekstualisasikan pada Itu maksud saya. Ya. Ya, kayak saya berikan sunat, saya doanya saya ambil dari Hasanah Ortodoks, tapi saya buat sedemikian rupa. Dituduh itu sebagai sinkretisasi. Saya menggunakan istilah-istilah supaya enak didengar oleh orang yang berbudaya Jawa, itu pun dituduh sinkretisasi. Oke. Dan macam-macam. Ya. Oke, jadi Romo pergi sementara ke Ke Amerika. Nah, suatu di Amerika, untuk supaya saya tidak terlalu banyak harus menerangkan mengapa saya di Amerika, akhirnya saya mengajar di Ohio State University selama 5 tahun. Lama sekali itu, Romo. Ya lama karena situasinya nggak selesai. Jadi situasi umat gimana jadinya? Ya itulah waktu itu saya sudah ke Jakarta waktu tahun 2005 itu tahun berapa itu? Saya mulai ke Jakarta. Saya mulai membuka pelayanan di Jakarta. Tadinya basisnya di Solo. Di Solo. Saya mulai membuka ke Jakarta dan waktu itu saya menggunakan kantor kedutaan Yunani di Jalan Kebon Sirih waktu itu. Ya saya gunakan di sana banyak. Tapi lama-lama saya pikir ini kantor nggak enak karena kalau mau ibadah harus menyingkirkan meja dan sana dan sini. Baik. Dan kalau ada baptisan sulit, ini namanya kantor. Baik. Nah, saya ingat saya pernah kenal Pak Yusuf Roni. Waktu saya remaja itu Pak Yusuf Roni masuk penjara di Kalisosok Surabaya, saya kunjungi. Baik. Dan saya pernah bertemu Pak Yusuf Roni pada waktu ada konferensi di YPII Batu, Malang. Baik. Ya, saya ketemunya Pak Yusuf Roni. Waktu itu saya ada kunjungan dari Bapak Rohani saya, yang mantan pendeta baptis, yang menjadi ortodoks. Dan waktu ada 2.000 orang dari evangelical yang mencari gereja purba, akhirnya bertemu dengan gereja ortodoks. Salah satunya Romo Gordon ini. Akhirnya mereka bergabung ke gereja ortodoks 2.000 orang ini. Dan beberapa orang yang tadinya pendeta dibaptiskan menjadi Romo. Salah satunya itu saya masih mahasiswa waktu itu, saya ketemu itu jadi Bapak Rohani saya. Baik. Beliau datang ke Indonesia dalam perjalanan menuju ke Syria karena orang-orang ini bernaung di bawah gereja Antioquia. Jadi pusatnya di Antioquia di Syria. Itu Eastern Orthodox. Ya, Eastern Orthodox itu ada di Syria, ada Konstantinopel, ada itu sebagai yang apa tadi? Primus Inter Pares. Iya, Primus Inter Pares. Ada juga berarti di Antioquia. Nah, ini yang di Antioquia. Beliau di Antioquia. Akhirnya beliau berkunjung Baik. Beliau berkunjung ke Indonesia. Nah, saya kenalkan Pak Yusuf Roni saya kenalkan dengan Pak Yusuf Roni waktu itu. Nah, akhirnya Pak Yusuf Roni tanya, ini gereja apa? Saya jelaskan ini. Ini ada Bapak Rohani saya di sini. Lalu diadakan semacam seminar. Beliau Romo Gordon mengadakan seminar tentang penyembahan di gereja ortodoks sakramen-sakramen. Dan waktu itu akhirnya Pak Yusuf Roni mengizinkan saya menggunakan salah satu ruangnya di situ. Ya, saya nggak ceritakan mengenai itu sudah ya. Nah, beliau datang sini, Romo Gordon ini. Setelah itulah saya pergi ke Amerika waktu itu. Habis beliau berkunjung itu, saya pergi ke Amerika karena saya sudah tidak kuat. Tekanan-tekanan yang saya hadapi, saya tidak kuat. Iya. Dan di Indonesia tidak ada uskup yang lain. Ya. Berarti saya tidak bisa berlindung kepada yang lain gitu loh. Iya. Saya kembali ke Amerika karena yang mentabiskan saya dulu di Amerika. Baik. Nah, beliau masih menerima saya. Jadi saya tidak pernah tanpa uskup, selalu di bawah uskup. Karena ada tuduhan Romo Daniel itu liar, tidak ada uskupnya. Bohong itu. Iya. Saya selalu. Untuk ketahuan teman-teman bahwa di dalam tradisi ortodoks itu penting sekali. Kalau saya salah koreksi Romo ya, tentang tradisi kanonik. Jadi tradisi kanonik itu adalah bagaimana dilihat bahwa seseorang itu apakah dia punya legitimasi kalau memang ada kanonik ya, sifatnya tuh dari para rasul turun terus. Iya, begitu. Ya, makanya tadi Romo memberikan penekanan bahwa saya ada uskupnya. Jadi ada legitimasi dari atas yang menurunkan itu kan.
Ya, ini agak berbeda dengan tradisi Katolik. Ya. Karena kalau tradisi Katolik itu berpusat pada kepausan. Satu orang, ya. Pada satu orang. Kalau Ortodoks itu ya pada siapa, kepada siapa, begitu ya. Iya. Dari generasi ke generasi. Kira-kira begitu untuk supaya wawasan teman-teman. Ya. Lanjutkan, Promo. Akhirnya saya berlindung di bawah beliau dan saya meminta kepada beliau untuk beliau menulis surat kepada Konstantinopel. Supaya menyelesaikan masalah saya, dispute yang ada. Berkali-kali beliau meminta pada Konstantinopel, tetapi Konstantinopel lebih memihak orangnya tentunya. Iya. Biarpun seandainya salah, lebih memihak kepada orangnya sendiri. Jadi wajarlah kalau memang orang cenderung begitu gitu ya. Ada kecenderungan begitu. Ya. Baik. Nah, waktu itu yang menjadi mengapa saya pergi ke Amerika. Puncaknya adalah ketika saya tahun 2000 kalau saya tidak salah. Saya itu disuruh Patriark Konstantinopel pergi ke Nepal untuk konferensi masalah ekologi. Nah, pada itu dari Nepal itu berkunjung ke India. Di sana ada gereja Thomas. Rasul Thomas. Ya. Di sana. Nah, saya dari Hong Kong diberitahu kamu mewakili gereja Indonesia pergi ke sana. Patriark datang ke India itu. Nah, saya tidak diberitahu alamatnya. Nanti bilang nanti kamu ketemu ada seorang Romo yang membantu saya di sini nanti di Singapura. Saya pergilah ke Singapura, naik pesawat ke Singapura dan langsung dari Singapura maunya ke India. Tetapi saya tunggu-tunggu nggak ada yang Romo yang dimaksud. Padahal saya harus langsung naik lagi pesawat kan? Ya, ke India. Akhirnya ke India. Tibalah di kota yang saya tidak pernah dengar namanya, kota Trivandrum. Saya juga nggak pernah dengar. Ya, saya ke kota Trivandrum. Saya ini di mana langsung kemana? Nggak ada Romo yang dimaksudkan itu. Iya. Akhirnya saya minta kepada tukang taksi bawa saya ke hotel dekat, yang murah saja. Karena saya nggak niat untuk piknik kan. Akhirnya saya dekat situ, udah saya berdoa pada Tuhan, saya harus bagaimana ini? Saya ini di mana? Dan saya harus apa? Saya terus berdoa gitu, entah kenapa saya bolak-balik ke koper saya, tiba-tiba ada kartu nama terselip. Saya buka, saya kaget. Ini kartu nama lama sekali yang terima dari seorang Romo dari gereja India ini waktu saya berkunjung ke Jenewa. Wow, itu kok bisa ketemuan gitu? Itulah. Iya. Ini luar biasa. Mujizat kecil. Iya, makanya loh, ini kan Romo George. Iya. Langsung saya telepon. Dia masih ingat saya. Baik. Loh, Romo Denal di mana? Saya di Trivandrum. Oh ya, enggak jauh dari sini katanya gitu. Baik. Naik bis saja gitu, diberitahu gini-gini. Nanti datang ke daerah namanya Junggam di Old Seminary gitu. Udah saya di Kerala ya kalau di Kerala. Saya pergilah ke Kerala, ke Old Seminary, ketemu Romo George itu, ketemu dengan uskup-uskupnya di situ. Baik. Akhirnya saya ketemu di situ. Saya tetap belum bertemu dengan orang yang dimaksud dari Hong Kong itu. Akhirnya Patriark datang. Konstantinopel. Ya, saya dengan para uskup dan para romo dari gereja gereja Thomas itu bertemu dengan beliau. Nah, mereka dibawa ke hotel, rombongan mereka. Saya kembali ke seminari itu tadi. Nah, suatu hari salah seorang uskup mengatakan, kamu jangan sakit hati ya. Kenapa? Saya sudah tanya pada mereka, katanya mereka tidak kenal kamu. Saya kaget. Mereka ini berarti kelompok yang ortodoks ini, kelompok Konstantinopel ini. Baik. Mereka tidak kenal kamu. Yang bilang siapa? Grand Deacon. Jadi Grand Deacon itu yang mendampingi Patriark. Baik. Namanya Tarasios. Baik. Katanya mereka tidak kenal kamu. Saya kan kaget. Dan sakit hati saya dipermainkan gitu. Saya nangis waktu itu. Dikerubung sama uskup-uskup itu, didoakan. Udah jangan sakit hati. Memang begitu orang kulit putih itu selalu. Kami tahu orang Inggris yang bagaimana mereka melakukan kami. Ini orang-orang India ini berarti? Orang India semua ini. Baik. Kami tahu orang-orang Inggris juga begitu melakukan kami. Sudah
Jangan sakit hati. Di sini aja. Kalau mereka tidak mau terima kamu, kami terima katanya. Udah. Akhirnya betul ternyata setelah hampir akhir acara itu, Romo itu memang ada di situ. Oh. Yang di Hong Kong itu. Baik. Dan sudah terlambat. Akhirnya saya diizinkan ke hotel itu, tapi sudah terlambat, sudah mau habis. Baik. Nah, saya pulang ke Indonesia. Saya kirim surat kepada yang di Hong Kong. Ya. Mengapa Anda memperlakukan saya demikian? Baik. Apakah karena saya orang Asia? Yang di Hong Kong ini orang mana? Orang Yunani. Orang Yunani Amerika. Baik. Apakah karena saya orang Asia yang kamu anggap lebih primitif dari kalian? Apa begitu? Saya bilang gitu. Saya agak marah juga waktu itu. Saya beritahu ya, kami bangsa Indonesia ini bangsa yang ramah terhadap siapapun. Dan kami bisa menerima siapapun yang datang ke sini. Tapi kami juga punya sejarah. Ketika orang bangsa asing itu menginjak-injak leher kami, kami berjuang dengan bambu runcing, kami tusuk orang itu lari. Dalam surat saya tulis itu, bukan saya mengancam. Tapi mau istilahnya bilang ya tolong dong jangan gitu. Gitu. Tetapi dianggap ancaman gitu. Disangka saya mau melakukan perbuatan itu. Bambu runcing. Iya betul. Sehingga pada tahun 2004 uskup yang di Hong Kong itu memberitahu umatnya yang di Indonesia, katanya dia harus pergi kembali ke Amerika karena ibunya sakit. Oh, saya sedang di Amerika kan saya tahu ibunya nggak sakit. Oh baik. Ya. Akhirnya di sana, makanya di Amerika dia menyebarkan ini itu tentang saya dan macam-macam. Jadi dalam tubuh organisasi sendiri pada akhirnya ada upaya delegitimasi untuk Romo Daniel. Pada waktu itu Romo merasakan itu. Iya, betul. Ya, baik. Dan saya pokoknya ditekan GOI harus diserahkan pada dia. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa mungkin Anda yang melihat ada sebuah indikasi kuat bahwa sebenarnya ada semacam kayak upaya untuk saya cari bahasa yang paling baik ya. Upaya untuk menguasai. Wah, menguasai itu terlalu berat. Ada upaya pokoknya untuk kemudian memberikan legitimasi pada diri sendiri begitu ya. Dan itu kemudian dilakukan dengan mendelegitimasi Romo Daniel. Ya, jadi waktu itu katanya, waktu saya di Amerika itu, dan dia kan ke Solo. Dan menurut hukumnya kalau orang asing, turisnya visanya visa turis, kan tidak boleh melakukan kegiatan agama. Ya kan? Baik, ya. Dan kan harus visanya, paspornya diberikan untuk dilaporkan. Dia nggak mau. Akhirnya waktu dia di Solo ada upacara itu didatangi polisi. Baik. Dan saya dituduh yang menjadi dalang. Padahal saya di Amerika. Karena gereja ortodoks itu kan masih bersama Romo Daniel kan. Jadi dianggap yang bertanggung jawab ya Romo Daniel. Iya betul. Dia teriak-teriak, marah-marah waktu itu di gereja di Solo sana dan mengatakan gereja Romo Daniel sekarang disuspend, digantung. Artinya tetap Romo tapi tidak boleh melakukan apa-apa kegiatan itu. Jadi Anda mesti mampu melihat bahwa Romo Daniel di satu sisi ada dalam kebimbangan karena beliau berusaha juga di satu sisi menghormati otoritas tradisi dari gereja, jadi beliau berusaha untuk berdiri di situ ya. Tapi di satu sisi juga ya udah juga ngalamin dibegitukan juga ya. Jadi masa sulit. Ya. Oke, Romo katanya setelah itu Romo kemudian berinteraksi dengan Rokor. Ya, nanti sebentar. Ya, silakan. Dan saya di Amerika itu akhirnya ketika saya diancam mau disuspend dan lain-lain, dan akhirnya saya memberitahu sama Romo Maximus ini, yang kebetulan yang di Hong Kong itu dulu muridnya waktu di seminari. Oh gitu. Terus ditanya, kamu menggantung Romo Daniel? Enggak begitu kan, katanya dia enggak mau ngaku. Dan akhirnya ada surat resmi dari
Metropolitan Maximus almarhum bahwa Romo Daniel adalah a priest under the Diocese of Pittsburgh. Presbiter Romo di bawah wilayah keuskupan di Pittsburgh. Dan saya tetap sah sebagai Romo Ortodoks gitu. Jadi akhirnya apa yang dilakukan oleh yang di Hong Kong ini dibatalkan oleh Metropolitan Maximus. Baik. Tapi waktu itu saya sudah mulai meminta beliau untuk ke Konstantinopel, tidak ada jawaban. Sampai 4 kali nggak ada jawaban. Terus waktu itu saya punya teman orang Amerika yang tadinya agamanya Buddha. Saya ketemu waktu ada konferensi Billy Graham di Amsterdam. Saya satu-satunya imam ortodoks yang diundang. Baik. Saya datang di sana di Amsterdam, konferensi itu. Nah, saya ketemu dengan namanya Thomas Hull, saya lupa saya. Thomas itu tadinya agamanya Buddha, tapi jadi ortodoks. Dan dia mengadakan misi di Nederland, misi toko buku. Oh baik. Saya ketemulah dengan dia, jadi teman gitu. Sampai kan yang saya pulang ke Indonesia, ternyata dia menikah dengan orang Rusia, pindah ke Rusia. Dan dia mendengar permasalahan saya. Saya ditelepon. Kamu betul ada masalah dengan Metropolitan ini? Saya nggak usah sebut namanya ya. Iya. Kamu sudah mencari jalan keluar. Saya sudah minta kepada Metropolitan Maximus untuk berbicara dengan Konstantinopel, tapi Konstantinopel tidak mau dengar. Sampai waktu itu, saya pulang ke Indonesia kan, sekali setahun saya pulang waktu itu. Saya ketemu dengan Pak Nababan, ingat S.A. Nababan? Ya, itu namanya sangat familiar. Iya. Baik. Dia menjadi teman saya. Ya, bukan teman lah, menjadi Evorus ya. Iya, Evorus. Saya sering ke rumahnya berkali. Ditolong oleh beliau. Beliau pergi pada waktu ada rapat para pimpinan ortodoks di Siprus. Beliau pergi di sana untuk menolong saya. Baik. Meminta kepada Patriark Konstantinopel supaya menyelesaikan masalah saya. Tidak mau dia. Baik. Jadi nggak ada jawab, sudah sampai Pak Nababan membantu saya waktu itu. Ya oke, akhirnya ya udah saya mengatakan pada Metropolitan Maximus, Thomas tadi mengatakan, kamu sudah berpikir untuk berpindah ke Rusia, di bawah Rusia. Kenapa? Kamu tahu nggak bahwa Rusia dan Konstantinopel sedang bertengkar? Masalah apa? Masalah Estonia. Bertengkar apa? Estonia itu kan di bawah Rusia, tapi dicaplok sama Konstantinopel. Mereka lagi tegang ini antara Konstantinopel dan Rusia. Loh, apa hubungannya dengan saya? Loh, kamu ndak ngerti. Kalau seandainya kamu ke Rusia, karena Rusia ingin balas dendam, kamu bisa diambil. Ya. Jadi kondisi psikologisnya itu Rusia lagi sedikit berselisih paham dengan Konstantinopel. Nah, ini ada dari Indonesia yang tidak dinaungi oleh Konstantinopel. Yang di bawah Konstantinopel tetapi sedang ada masalah. Ya, mungkin lebih tepatnya tidak diopeni. Ya, itu bahasa yang paling enak kali ya. Tidak diopeni oleh Konstantinopel. Ya, kenapa Rusia tidak mau terima? Gitu kan. Nah, jadi Rusia ya itu jalan yang bagus lah gitu kira-kira. Situasi seperti itu. Oke, lanjutkan. Nah, akhirnya saya beritahu pada Bapak Rohani saya, Romo Gordon Walker itu. Nah, saya juga bicara pada almarhum Metropolitan Maximus. Bagaimana ini? Ya, kamu harus lakukan, ya harus kamu lakukan, katanya gitu. You have to do what you need to do, katanya. Jadi kalau saya itu perkataan yang memberikan sebuah ruang untuk punya kebebasan. Daniel lakukan apa? Ya. Karena saya sudah mengetok gereja Antioquia, saya mengetok beberapa patriark lagi, tapi selalu mereka mengatakan kami ingin menerima Anda, tapi harus ada surat lepas dari Hong Kong. Nah, itu masalahnya. Iya. Hong Kong tidak mau melepas kalau saya tidak mau lepaskan GUI. Itu aturan ya, Romo ya. Ya kayak. Ya itu tadi lah ya. Romo berusaha untuk bisa ada di aturan, tapi di satu sisi ya tidak diopeni gitu ya. Ya udah, akhirnya masalahnya di situ. Ya. Nah, sudah akhirnya saya tidak tahu. Terus waktu itu ada teman saya. Ya.
Oh enggak, ada teman saya memberitahu saya tentang Rokor gitu lah waktu itu. Saya ke Rokor sebelum saya ke Rusia ini. Waktu itu yang menjadi pimpinannya Metropolitan Hilarion. Rokor itu adalah Russian Orthodox Church outside Russia, yaitu gereja bagian dari gereja Rusia pada waktu penjajahan komunis yang tidak mau mendukung pemerintah komunis. Ya. Jadi gereja Rusia waktu itu terpecah dua. Jadi pada waktu revolusi Bolshevik. Nah, jadi gereja Rusia itu dianggap pakai kata apa yang enak ya, dikuasai oleh pemerintah yang berkuasa. Jadi harus mendukung pemerintah itu. komunis itu. Jadi ada gereja-gereja Ortodoks yang ada di sana yang merasa bahwa tidak ingin tercampur baur dengan agenda itu menyingkir keluar. Akhirnya di Serbia. Iya, di Serbia mendapat surat resmi dari patriark yang sah, yaitu Patriark Tikhon. Ya, itu adalah patriark yang tadinya sebelum digantikan oleh pemerintah komunis. Nah, waktu itu Joseph Stalin menunjuk seorang agen KGB menjadi metropolitan namanya Sergius. Dan Sergius itu memerintahkan semua anggota gereja Rusia untuk mendukung pemerintah. Itulah kita harus lihat itu sebagai bagian dari sejarah. Jadi ada unsur politiknya sehingga ada Rokor yang di luar dari gereja Rusia yang dianggap mendukung pemerintah komunis. Jadi akhirnya Rokor ini berpusat di Amerika akhirnya. Akhirnya di Amerika. Pindah-pindah mereka ke Amerika di New York. Jadi Romo Daniel berinteraksi dengan Rokor itu. Baik. Ya dari Metropolitan waktu itu Bishop Hilarion masih di Australia, punya cabangnya di Sydney. Saya telepon beliau dari Amerika. Beliau senang sekali mau menerima saya, tapi nanti kami rapatkan. Kami akan ada sinode. Akhirnya katanya mereka ada rapat di Jerman. Permohonan saya ditolak. Saya betul-betul I was dashed to the ground. Betul-betul. Dan tidak tahu harus bagaimana ini. Karena itu tadi ya, saya mengerti ya, kadang-kadang di dalam bergereja, kadang-kadang itu kita berusaha dengan ada yang tulus berusaha, tapi tertumbuk dengan birokrasi. Nah, permasalahan Romo ini ada di birokrasi itu. Betul. Dan kadangkala birokrasi itu bukan birokrasinya yang bermasalah. Kadangkala orang-orang yang menampu otoritas dalam birokrasi kadang-kadang ada unsur manusianya tuh. Betul. Ya, ada unsur like and dislike-nya, ada unsur mungkin politiknya, tersandra agenda tertentu. Itu boleh saya kata hampir di semua gereja, karena gereja itu juga di satu sisi institusi rohani, di satu sisi dia organisasi. Dan ada manusia berdosanya. Ya, betul. Ya, kira-kira itu ya supaya menolong teman-teman mampu memahami situasi Romo. Oke, lanjut. Baik. Akhirnya setelah saya gagal diterima di Rokor, baru saya dapat telepon dari Thomas itu yang di Rusia. Baik. Apa kamu sudah pergi ke Rusia? Belum. Ada apa Rusia? Dia cerita tentang Estonia. Itu. Akhirnya saya minta pendapat dari Romo Gordon. Bagaimana? Ya kalau memang itu caranya, kamu pergi aja ke Rusia. Saya nggak pamit siapapun waktu itu. Baik. Saya minta izin dari sekolah. Saya nggak mengajar selama 3 hari. Saya terbang dari Amerika lewat Jerman lalu ke Rusia. Baik. Bertemulah saya dengan asisten awamnya yang sekarang jadi Patriark Kiril, dulu masih Metropolitan Kiril. Pitirim ya namanya kalau. Belum itu. Itu lain lagi. Dimitri Petrovsky. Oke. Ya, namanya Dimitri Petrovsky. Iya. Nah udah akhirnya saya tunjukkan semua dokumen-dokumen saya. Beliau mengatakan, saya lebih tahu masalahmu daripada kamu yang kamu tahu. Metropolitanmu yang di Hongkong itu memang mau mematahkan punggungmu katanya. Loh kenapa? Kamu terlalu dicintai oleh umatmu. Ya. Oke. Beliau nggak mau itu. Baik. Nah itu kata beliau.
Nah, waktu itu akhirnya saya juga mendapatkan berita dari teman saya, teman alumni saya yang dekat dengan metropolitan ini di Amerika itu mengatakan, Romo Daniel, kamu ada apa sih? Ya enggak tahu. Katanya kamu kayak kuda liar katanya. Maksudnya apa? Karena dianggap kesana kemari gitu. Iya. Oh, kayak maksudnya usaha sendiri mungkin gitu ya. Ya selama itu memang kalau saya enggak begitu mana ada gereja ortodoks saya bilang gitu. Ya. Merintis itu pun usaha sendiri. Iya. Kamu kayak kedaluar dan katanya kamu akan diikat erat katanya supaya dia bisa jalan. Loh itu apa? Nah itu kenapa begitu gitu loh. Kalau seandainya waktu itu dia ngomong dengan saya, kamu begini, enak-enak kan enggak apa-apa toh. Iya. Kamu harus begini, tapi enggak ada itu. Oke, akhirnya saya pergi ke Rusia itu dan mengatakan tunggu kalau gitu. Nanti saya tolong kamu. Nah, waktu itu saya mengirimkan salah seorang orang awam kami. Waktu itu kami sudah punya gereja di tempatnya Roy Martin. Oh baik. Ya kan? Karena sesudah Pak Yusuf Ron itu ada beberapa orang yang tertarik ortodoks dan akhirnya saya baptiskan ortodoks. Ya. Ada beberapa orang banyak dan akhirnya terbentuklah paroki sementara di awalnya berpindah-pindah sampai akhirnya di tempatnya Roy Martin di situ. Itu situasi waktu itu. Nah oke. Akhirnya saya tunggu-tunggu dan alasan salah satu dari umat di situ. Saya kirimkan ke Rusia, sekolah di kota Belgorod yang dekat dengan Ukraina. Baik. Ya udah, saya pikir itu nanti akan menjadi melanjutkan. Tapi ternyata dia punya keinginan yang lain kelihatannya. Pada waktu saya kunjungi suatu hari dia mengatakan, nanti kita banyak bertengkar ya katanya. Loh kenapa? Ya. Nah ternyata dia punya ambisi untuk menggantikan saya kelihatannya. Karena waktu dia pulang saya minta supaya orang-orang yang di Indonesia ini terima dia baik-baik. Jadi Romo, dia diterima tapi akhirnya dia mempengaruhi orang-orang. Setelah saya diterima di Rokor akhirnya, ceritanya saya menghubungi Rokor dan waktu itu nggak jadi kan, dan saya ke Rusia kan. Setelah ke Rusia saya kembali ke Amerika dan saya berkunjung ke Indonesia. Nah tapi sebelum berkunjung ke Indonesia, saya berkunjung ke Rusia. Saya punya teman dekat orang Korea yang sudah saya anggap saudara saya, sudah jadi adik saya. Sekarang jadi pendeta metodis di sana. Saya berkunjung ke sana. Dari Korea saya pergi ke Jakarta ini waktu itu. Nah, saya mendapat telepon dari Dimitri Petrovsky. Romo Daniel, kamu hubungi Metropolitan Hilarion. Bagus loh, kok saya kan sudah ditolak kemarin. Nggak hubungi kamu lagi. Akhirnya, saya dalam persiapan mau kembali ke Amerika. Nah, sudahlah, nanti telepon kamu. Saya terbang dari Jakarta menuju ke Bangkok. Dari Bangkok saya telepon ke Australia. Saya mendapat berita dari Moskow untuk menghubungi Anda. Oh iya, nanti kita bicara. Ya saya akan langsung ke Korea, nanti di Korea saja telepon saya. Saya hanya transit ini. Akhirnya di Korea betul saya diterima, ditelepon oleh beliau. Romo Daniel, kami terima. Waduh, luar biasa saya. Pada akhirnya perjuangan saya, pikiran saya sudah selesai. Pada saat itu ya sudah. Akhirnya dari Korea saya langsung kembali ke Amerika. Di Amerika akhirnya saya tunggu-tunggu, beliau datang pada bulan April kalau tidak salah. April ke kota Cleveland. Baik. Ya, saya tinggalnya di Columbus, Ohio. Saya kan tidak jauh dari Cleveland ke Columbus. Saya pergi ke Cleveland. Di situ ada gerejanya Rokor, diadakan liturgi. Saya diterima di situ sebagai anggota dari Rokor. Nah, rupanya Moskow mau terima saya, tapi supaya tidak bersalahan dengan Konstantinopel, saya diterima melalui pintu belakang, melalui Rokor. Karena Rokor waktu itu masih belum secara resmi bergabung kepada
Rusia. Jadi tidak disalahkan gitu loh. Jadi mungkin kalau ngomong secara politiknya itu, kalau Romo Daniel sudah bergabung dengan Rokor, nanti Rokor bergabung dengan Rusia, ya nanti Konstantinopel misalnya nanya, loh kok Romo Daniel bisa sama kalian? Iya. Nah, soalnya sama Rokor. Iya. Nah, Rokornya sama kita, ya sudah otomatis kan Ya, gitu. Jadi tidak disalahkan. Itunya begitu. Ya akhirnya saya bergabung dengan Rokor, dan waktu itu si Romo itu mempengaruhi umat. Katanya Romo Daniel itu sekarang jadi sekular, Romo Daniel itu ngikuti aliran monofisit dan lain-lain. Jadi kenapa dari tadi? Karena kan di Indonesia Romo tidak bersama-sama di Indonesia. Ya. Itu problemnya gitu kan. Jadi memang komunitas ortodoks yang di Indonesia ini pada akhirnya ya begitulah ya. Jadi siapa yang datang, siapa yang ngomong, ya sudah, jadinya begitulah gitu ya. Dan ada yang ngomong pada saya, katanya Romo namanya kan jadi Romo namanya jadi Romo memberitahu saya, katanya dia mau tunduk untuk menanduk katanya. Sulitnya. Ya, tunduk untuk akhirnya menjonggel saya gitu istilahnya. Makanya waktu saya kunjungi itu dia mengatakan nanti kita banyak bertengkar. Saya tidak tahu itu maksudnya. Ya. Jadi mungkin teman-teman juga jadinya agak berpikir iya ya, pada akhirnya sekali lagi dalam institusi, organisasi yang di dalamnya ada manusia, ya kita menyadari satu realita bahwa bisa jadi ada realitas manusia berdosa di dalamnya. Ya, nah, begitulah kira-kira ya. Ya. Jadi kita bisa lihat, wah ini kok jadi pelik ya, karena itu. Dan setelah itu pada tahun 2007 Rokor bergabung dengan Moskow. Dengan ROC. Tapi ada sebagian dari Rokor yang tetap mempertahankan visi Rokor semula ketika didirikan. Baik. Tidak mau bergabung kepada Rusia ketika Patriark Rusia itu adalah kelanjutan dari Metropolitan Sergei yang tadinya didirikan oleh Presiden Yosef Stalin. Berarti dari kacamata mereka secara kanonik itu tidak benar gitu loh. Ya. Karena ini adalah gereja penunjukan pemerintah. Ya. Jadi ini tidak sesuai idealisme dari ortodoks itu sendiri. Ya. Oleh karena itu mereka memisahkan diri, bukan mereka dipecat, enggak, mereka memang memisahkan diri gitu ya. Nah, dan mereka mempertahankan ini masalah tanggal jadi masalah karena dalam gereja ortodoks hasil keputusan konsili itu mengikat. Mengapa? Karena konsili seperti konsili di Yerusalem itu adalah suara Roh Kudus. Coba kita baca di dalam ayatnya, satu ayat saja, dalam Kisah Rasul 15 ayat 29. Oke. Kisah Rasul 15 29. Kamu harus menjauhkan diri. 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya bahwa keputusan gereja konsili di Yerusalem, konsili pertama, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kalau ini keputusan Roh Kudus berarti ini mengikat. Ya, jadi konsili itu adalah pertemuan para pemimpin gereja. Bisa dibilang begitu ya. Yang dilegitimasi ya. Jadi mereka yang melanjutkan ajaran Yesus Kristus kira-kira begitu. Betul. Jadi ketika ada ajaran tentang Tritunggal yang diselewengkan oleh Arius, gereja lalu mengadakan konsili tahun 325 itu. Nah, di samping membantah ajaran-ajaran yang dinyatakan sesat itu, gereja pada pergumulan itu juga memberikan permasalahan-permasalahan yang bersifat administratif. Dan itulah yang menjadi hukum gereja, itulah namanya hukum kanon. Baik. Itu tradisinya begitu. Hukum kanon. Dan saya menyimpan buku hukum kanon itu tebal sekali ini. Dari 7 konsili yang ada, konsili ke-1, konsili ke-2 sampai konsili ke-7 itu ada hukum kanonnya. Baik. Nah, tanggalan yang ditetapkan dalam konsili yang kami percaya itu diilhami Roh Kudus itu adalah tanggalan Julian. Baik. Berarti ini tidak bisa diubah begitu saja tanpa ada konsili yang lain yang mengubahnya. Tahun 1924 gereja Konstantinopel mengadopsi tanggalan Gregorian
yang dikarang oleh Aulisius atas otoritas Sri Paus di Roma. Jadi, untuk membuatnya jadi lebih sederhana tuh begini. Jadi, kalender Gregorian itu di-endorse oleh Gereja Latin. Betul. Ya. Jadi ada semacam kayak anggapan pemikiran dari kelompok gereja ortodoks yang melihat bahwa ini kayaknya tidak sesuai tradisi kami, ya, karena kami masih mengadopsi kalender Julian. Iya. Jadi idealisme ini dipertahankan. Betul. Nah, begitu kira-kira ya. Sebab kalau kamu melanggar satu, batasnya apa? Kamu tidak melanggar yang lain. Ya. Jadi kata kuncinya memang teman-teman kita harus mampu melihat tradisi. Ya. Dan sekali lagi ini adalah sesuatu yang dihargai di dalam kalangan gereja ortodoks. Betul. Idealisme mereka demikian begitu. Ya, makanya akhirnya mereka disebut sebagai old calendar. Ya. Kaum kalender lama yang mempertahankan kalender. Old kalendaris disebut begitu. Nah, sebenarnya bukan hanya kalender yang dipertahankan, tetapi ajaran-ajaran itu harus tetap dijaga kemurniannya, tidak boleh dicampur baur dengan yang tidak-tidak, gitu ya. Ya. Jelas ini ya. Siap. Ya itulah akhirnya ini kelompok dari rokor yang tetap mempertahankan itu disebut old calendar. Romo, saya mau tanya, apakah kelompok rokor atau kelompok lebih sebelumnya lagi? Yang apa? Yang mempertahankan old calendaris itu dari rokor memang. Selama itu ya gereja ortodoks itu memulai old calendar itu. Oh, selamanya semua seluruh kalender itu. Gitu ya. New calendar itu baru tahun 1924 yang dilakukan oleh Patriarch Metaxakis dari Konstantinopel. Oh, baik. Ya. Dan akhirnya diikuti yang lain-lain gitu akhirnya. Baik. Ya. Sehingga akhirnya ini bukan masalah bidat atau apa atau ajaran. Enggak, ya memang justru mempertahankan kemurniannya. Maka dari kacamata kami, ketika kami dianggap sebagai tidak kanonik, ya. Tidak kanonik tidak sesuai hukum kanon. Ya. Padahal hukum kanon itu adalah ya berdasarkan konsili dong. Gitu ya. Dan di gereja ini tetap mempertahankan hukum kanon itu. Iya. Dan pimpinannya ditahbiskan oleh orang-orang dari rokor waktu itu. Nah, rokor itu justru yang merupakan mempertahankan kemurnian ajaran tanpa dipengaruhi oleh pemerintah, gitu kan? Baik. Jadi kalau dikatakan tidak kanonik loh, mana lebih kanonik sekarang? Gereja yang tadinya didirikan oleh Stalin atau gereja yang mempunyai mata rantai dengan Patriarch Tikhon? Mana yang lebih kanonik? Ya. Kalau diperhadapkan pilihan itu, maka jawaban yang paling logis adalah Patriarch Tikhon. Nah, betul. Nah, jawaban yang paling logis. Kami dari Patriarch Tikhon, bukan dari Joseph Stalin. Baik. Gitu loh. Baik. Ngerti? Nah, jadi teman-teman, untuk membantu teman-teman bisa punya sebuah bayangan, sekali lagi saya bantu supaya recap karena ini kan sejarahnya sangat panjang. Romo menceritakan ini saja, kalau waktu saya dengerin itu bersama-sama dengan Tanpa Ragi, itu saya dengerin, pikir, bentar saya stopin dulu, saya mundurin lagi, saya lanjutin lagi, karena memang sejarahnya panjang. Maklum lah teman-teman. Jadi untuk membantu kita untuk mengerti bahwa teman-teman ingat tadi dari Rusia sendiri ada sebuah peristiwa yang terlihat sangat politis, di mana gereja yang di Rusia itu kemudian yang memimpin disebut sebagai patriarch adalah orang yang diangkat oleh pemerintah Rusia. Dan kemudian karena ini terlihat sangat politis, maka ada gereja, maka kemudian yang tadi dari Patriarch siapa, Romo? Tikhon. Patriarch Tikhon yang masih ada pada idealisme itu, mereka menyingkir keluar, makanya namanya rokor. Russian Orthodox Church outside of Russia. Yes. Gereja Ortodoks di luar Rusia. Lalu kemudian terjadi penyatuan lagi ya, mereka ya. Tahun 2007. Nah, kemudian ada penyatuan lagi dan kemudian ada dari gereja-gereja dari rokor itu yang tidak memilih bersatu lagi. Ya. Dan salah satu faktor pembeda mereka itu adalah yang tadi Romo baru jelasin soal misalnya yang tadi kalender tadi dan sebagainya, karena
Ya itu ada pada idealisme apa kanonik Romo? Ya, Maafkan. kanonik. Karena itu sudah ditetapkan oleh konsili ekumenis yang pertama, Ya. bahwa itu menjadi tanggalan resmi gereja. Baik. Dan menurut pemikiran ortodoks, apa yang ditetapkan konsili itu adalah tuntunan Roh Kudus, berarti itu mengikat. Baik. Jadi nggak bisa dilanggar begitu saja, nggak bisa diubah itu begitu saja tanpa ada konsili ekumenis yang lain. Siap. Ya, dan memang tidak ada konsili ekumenis yang membatalkan penanggalan itu. Baik, siap. Jadi Romo, berarti setelah peristiwa yang sangat luar biasa, Berbelok-belok, berlika-liku itu, Romo pada akhirnya apa ya? Saya nggak tahu. Apakah pakai kata disisihkan? Disisihkan oleh. Ya, akhirnya saya berpisah dengan Konstantinopel. Iya. Dan saya bergabung kepada Rokor. Baik. Karena sudah diterima. Baik. Ya, diterimanya tahun 2004 di kota Cleveland. Oh ya, di gereja, namanya gereja Saint Sergei, ya, gereja Sergei. Di situ saya diterima. Nah, waktu itulah akhirnya saya minta supaya ada anak-anak muda Indonesia yang ditahbiskan lagi sebagai romo, karena GUI tidak ada romonya. Baik. Dan pihak Konstantinopel selalu mengatakan tidak mungkin itu organisasi gereja tanpa ada romonya. Nah, makanya waktu itu Metropolitan Hilarion datang ke Indonesia. Baik. Nah, sebelumnya Metropolitan Kiril sebelum jadi patriark juga datang ke Indonesia. Tetapi karena situasi saya masih begitu tense dengan Konstantinopel, agar pihak Ortodoks Rusia tidak disalahkan Konstantinopel, saya tidak muncul di permukaan pada waktu beliau datang. Baik. Yang saya munculkan adalah Baik. Nah, tapi di samping itu saya sendiri mengadakan pertemuan dengan beliau di hotel saya waktu itu apa? Yang di dekat Hotel Indonesia itu hotel apa? Kempinski ya? Kempinski di situ. Nah, beliau mengatakan kepada saya sama Dimitri Petrovsky hadir bahwa saya harus tetap bertahan dan saya akan ditahbiskan jadi episkop nantinya. Itu kata-kata beliau. Tapi akhirnya saya 14 tahun saya tunggu, tidak ada cerita itu. Bahkan saya ketika ada masalah dengan Romo tadi, ada masalah-masalah itu saya laporkan, nggak ada jawaban. Saya menulis. Ya itu tadi tidak diopeni. Tidak diopeni. Saya nulis surat 4 kali besar-besar, tidak ada jawaban. Ya, akhirnya tiba-tiba saya dengar Gereja Ortodoks Rusia membentuk cabangnya di Singapura. Baik. Dan akhirnya Gereja Ortodoks datang ke Indonesia, umat kami dipanggil, beberapa romo kami. Akhirnya diberitahu ini tidak kanonik, romo dan tidak sah, ini itu dan bla 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 bla. Akhirnya sebagian besar mereka terikut menyatu dengan Gereja Ortodoks Rusia. Ya, itu. Romo, boleh saya salah sedikit ya? Apakah Romo merasa, ini sekali lagi, apakah Romo merasa bahwa terlepas dari apakah itu politis atau tidak, apakah Romo merasa bahwa mereka tidak senang dengan, tidak setuju dengan pandangan Romo yang ingin ortodoks yang Indonesia itu? Ya saya akan tanya balik. Ortodoksi datangnya dari Yunani. Bagaimana mungkin sekarang jadi Rusia dan bersifat Rusia kalau tidak ada adjustment kontekstualisasi? Loh, kalau gereja Rusia bisa kontekstualisasi dari Yunani, kenapa ke Indonesia tidak bisa kontekstualisasi? Dan itu selalu tidak ada titik temu ya ke perbincangan itu ya, Romo? Tidak pernah berbicara. Baik. Uskup ini akhirnya memanggil para romo, ya kami dijelekkan. GUI tidak sah, tidak kanonik dan lain-lain
Ya, ya. Nah, akhirnya mereka tidak ngerti, taunya ini dari sah dari patriark Rusia pasti benar, meskipun mereka tidak tahu bahwa kepatriarkan itu asalnya dari yang didirikan Stalin melalui Sergei tadi. Nah, itu. Nah, waktu itu tahun berapa itu Romo? 1920 2019 kalau saya tidak lupa. Oh, kejadian ini. Kejadian 2019, ini. okay. Tapi sebelumnya ketika itu saya sudah mengabarkan Injil ke Kalimantan. Bukan ke Kalimantan, ke Malaysia. Baik. Ke Kalimantan Utara, ke Sarawak. Ya, Sabah Sarawak. Saya sudah membaptiskan beberapa orang di sana. Dan ketika di Singapura itu didirikan cabang dari gereja Rusia di sana. Saya pikir ini akan membantu pelayanan kami di Indonesia. Nah, ketika anak-anak itu mengatakan karena tidak ada romonya. Romo kalau kami mau perjamuan kudus cuman udah datang aja ke Singapura. Karena pikirnya dekat gitu. Iya. Ya, karena pikirnya sekarang kan Rokor sudah di bawah Rusia. Gitu. Saya pergi ke sana. Ya waktu itu yang melayani yang sekarang jadi Bishop Pitirim yang tadinya Romo Pitirim itu mengatakan mereka yang bilang sama saya itu tahun 2017 bahwa ditanya kamu dibaptis siapa? Dibaptis Romo Daniel. Baptisannya tidak sah katanya. Romo Daniel tidak diakui oleh gereja Rusia. Apa tidak sakit hati saya digituin? Kalau betul saya tidak diakui oleh gereja Rusia, kenapa tidak ada surat? Kenapa tidak ada keputusan sinode? Saya tidak diakui, tidak boleh menjalankan sakramen, tidak boleh muncul dalam mengajar, nulis buku aja di tempat tinggal saya sana. Seolah-olah itu yang membangun mereka gitu loh. Ya. Nah akhirnya saya merasa loh, berarti saya ini seperti ditahan rumahan istilahnya. Semacam itu. Padahal di dalam aturannya seorang romo bisa ditahan kalau satu mengajarkan yang salah. Dan mereka tidak bisa membuktikan itu. Karena ajaran saya menyebar kemana-mana. Kedua. Di kalangan ortodoks yang ada di Indonesia. Iya. Kedua. Kalau menyalahgunakan keuangan gereja. Dan saya waktu itu memang dituduh itu. Membawa lari uang gereja miliaran katanya. Baik. Nah sampai tahun 2015 saya dengan Romo Alex diundang ke Rusia waktu itu untuk menghadiri ulang tahun dari salah seorang suci yaitu kami nyebutnya Jana Suci atau Santo. Santo Yohanes dari Kronstadt di kota Belgorod. Bukan. Saint Petersburg. Oke. Di kota Petersburg. Kami pergi ke sana. Nah, sudah 2-3 hari. Waktunya ada perkumpulan semua para romo di satu gedung dan waktu itu ada pertunjukan video dari Indonesia yang saya berikan pada mereka. Kami menyanyi, kami apa gitu. Pokoknya untuk menunjukkan ada pelayanan di Indonesia. Tiba-tiba ada 6 orang, saya dicegat, tidak boleh masuk. Orang pada masuk ke gedung itu. Padahal itu waktunya saya menjelaskan tentang Indonesia. Tidak boleh masuk. 6 orang ini saya tidak tahu. Ternyata itu anggota KGB atau Intel gitu. Nah, Baik. Ya, saya dipermalukan, betul-betul dipermalukan. Kan orang pada cari-cari, kemana itu? Kan saya sudah lihat. Waktu pertunjukannya kok orangnya tidak muncul. Nggak ada, tapi akhirnya jadi rame gitu loh. Akhirnya untunglah waktu itu ada seorang ibu namanya Ibu Helena, yang suaminya orang Amerika, bisa bahasa Inggris. Berarti dia menjadi penerjemah. Beberapa jam saya diinterogasi. Ini. Ya, saya mengatakan tidak tahu apa-apa itu gitu. Mengenai keuangan. Keuangan siapa? Mana buktinya? Nggak ada bukti. Akhirnya mereka tidak bisa membuktikan apa-apa. Tapi kan saya sudah dipermalukan. Baik. Saya betul-betul dipermalukan. Dan waktu itu dilaporkan oleh anak-anak itu ke Metropolitan, itu tidak pernah terjadi katanya. Bahwa kejadian diinterogasi itu tidak pernah terjadi. Ya. Nah kami mengalami kok. Iya. Yeah. Itu ceritanya. Nah udah. Akhirnya ketika
anak-anak itu ke Singapura itu tidak diizinkan ambil perjamuan kudus, alasannya itu tadi. Karena pembaptisannya dianggap tidak sah. Jadi orang akhirnya saya ditahan rumahan istilahnya. Itu kalau ada 3 alasan. Masalah moral, mereka juga tidak bisa membuktikan meskipun saya dituduh. Masalah keuangan mereka juga tidak bisa membuktikan. Dan masalah ajaran. Salah satunya diajukan ya tentang katanya saya mengajar orang-orang untuk menyembahnya roh itu. Ya itu. Ya karena saya menerjemahkan Theotokos dengan Pamios Widi, yang kelihatannya yang lapor ini bukan orang Jawa, karena nggak tahu bahasa Jawa. Oh iya. Ya. Nah, Pamios Widi artinya yang memberikan kelahiran kepada Allah. Ya. Dalam hal ini Allah Sang Sabda. Ya. Gitu. Dalam inkarnasi. Sang anak Allah. Ya. Oke. Dan katanya Romo Daniel mengajarkan bahwa suami istri itu laporan kepada beliau. Dan saya dipanggil oleh episkop itu, ditanya, coba jelaskan ini. Dan semuanya tidak terbukti. Ya, semua tidak ada terbukti. Saya mulai pikir-pikir, mungkin itu ditaruh sebagai pion, supaya nanti mereka ada alasan untuk memijakkan kakinya, sebab ada orangnya. Ya. Itu pikiran saya. Sudah ada utusannya mungkin dianggapnya begitu ya. Dan umat kami, romo-romonya dipanggil dan diberitahu ini tidak sah, ini itu, dan mereka terkena. Udah ada umat dari Papua diambil semua, umat dari Jakarta diambil, umat dari banyak waktu itu dibawa ke Jakarta, dibelikan tiket untuk datang. Oh, untuk? Ya untuk diberi indoktrinasi nih, untuk bergabung dengan Rusia. Oh baik. Ya. Baik. Nah waktu itu tidak lama kemudian, atau sebelumnya lupa saya kronologinya, saya ditelepon oleh Pak Immanuel Raintung. Baik. Yang waktu itu menjadi, kalau tidak salah, pengurus FKUB Jakarta. Oke. Saya ditelepon oleh beliau. Romo Daniel kenal sama Dimitri Petrovsky. Ya kenal, kenapa? Tahu nggak kalau dia ada di sini? Enggak. Kemarin meminta bertemu dengan FKUB. Oh. Kenapa Pak Raintung? Dia minta FKUB untuk mendukung gereja Ortodoks Rusia di Indonesia. Saya kan tahu gereja Ortodoks itu yang mendirikan kan Romo Daniel. Saya tanya, sudah bertemu Romo Daniel? Enggak. Jadi dia mau menjadikan kehadiran gereja Ortodoks Rusia ini sebagai yang diakui begitu. Iya. Dan teman dari KWI juga mengatakan itu. Dimitri Petrovsky ternyata bertemu dengan orang KWI, entah KWI seluruhnya atau siapa. Baik. Lalu ibu siapa yang waktu itu Depak Jakarta, Bu siapa namanya? Ya dari kantor Depak Jakarta. Bu, lupa saya. Memberitahu saya juga. Dan juga ada dari, ya mungkin 3 itu, yang telepon saya. Saya nggak tahu. Berarti mereka main belakang. Artinya gini, dalam pemikiran alur logikanya adalah kalau memang mereka sebagaimana katanya adalah mengakomodir Romo Daniel, maka harusnya mereka hadir di Indonesia dan di Jakarta pun bersama-sama dengan Romo Daniel, bukan? Dan seharusnya mereka setidaknya, bahkan menurut saya itu terlalu bare minimum ya, bahwa bare minimumnya adalah mereka harusnya bersama-sama dengan Romo Daniel datang, begitulah kira-kira lah gitu ya. Tapi Romo Daniel tidak dilibatkan sama sekali. Ya. Nah, terus setelah anak-anak itu lapor yang dari Malaysia itu, akhirnya berita tadi sampai ke Jakarta. Di Jakarta pun ada propaganda lagi. Bahwa Romo Daniel itu tidak sah, tidak diakui Moskow, sakramen-sakramen yang dilakukan tidak valid, tidak boleh mengajar. Suara yang sama dari, berarti itu sumbernya dari Singapura. Berarti ini merupakan propaganda yang memang dilakukan.
Dan sekarang disampaikan di Jakarta. Saya menyela sedikit, Romo. Ya. Jadi saya yakin Anda, teman-teman yang mendengar ini pasti punya pemikiran-pemikiran pula, dan sepertinya Anda langsung melihat, wah rumit sekali ya. Tapi memang demikianlah adanya, dalam arti ketika gereja sudah menjadi sebuah organisasi, maka punya aturan main, punya tradisi-tradisi yang harus dihormati. Which means tradisi-tradisi tersebut tentu ada hal-hal yang memang sengaja di-preserve, dan itu penting. Dalam hal ini, dalam gereja ortodoks ini, ada tradisi kanonik yang mereka pelihara sekali. Bagaimana ada sambungan otoritas yang mengalir dari patriark begitu ya, mungkin disebutkan begitu, Romo, dari ya. para rasul, Pak. Dari para rasul sampai pada para patriark, dan Romo Daniel dari tadi berbicara bagaimana dia berusaha untuk tetap ada di sana. Tidak mau melanggar sana sini, begitu ya. Tapi Anda dapat menemukan bahwa pada akhirnya ada sebuah upaya-upaya delegitimasi mungkin, dan pada akhirnya mau seperti kayak, oh ya udah, mereka mau hadir begitu ya, orang-orang di luar tadi itu mau hadir untuk menjadi perwakilan ortodoks di Indonesia. Nah begini, saya tidak ingin kita berada dalam perbincangan kemudian menuding siapa dan bagaimana, tapi saya ingin ajak kita melihat bahwa secara de jure mungkin rumit, tapi bagaimana dengan de facto-nya? Nah, karena itu saya mengundang bersama-sama dengan kita di sini salah seorang yang menjadi buah pelayanan dari Romo Daniel, ya. Dan kita menceritakan, kita mau dengar bagaimana kisahnya juga, supaya dia itu rekan kita ini atau saudara kita ini kemudian bisa bercerita bagaimana pelayanan Romo Daniel itu lebih dari hanya sekadar organisasi gereja ortodoks, tapi kembali kepada, saya rasa kembali kepada intinya, apa sih yang kemudian pelayanan ini kemudian membuat orang-orang ini datang pada Tuhan.